Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang anak jenius bernama Reed. Ia disuruh maju untuk melakukan persentase. Di sini Reed persentase penemuannya tentang mesin teleportasi antar tempat tanpa harus merusak subjeknya. Dan pembuatannya itu menggunakan rumus fisika kuantum. Namun di sini gurunya malah meremehkan penemuannya itu. Dan tapi nih ya, di sini ada satu anak bernama Ben yang tampak serius dengan penemuan Reed. Singkat cerita, pada malam harinya Ben sedang memeriksa ke tempat rongsokan mobil di belakang rumahnya karena tampak sesuatu dari dalam mobil. Dan ternyata itu adalah Reed yang ingin meminjam benda konvertor daya untuk bahan energi teleportasinya. Di sini Ben pun ikut bersamanya ke rumah Reed. Nah, ini dia penampakan alat teleportasinya yang memang hanya muat untuk benda kecil saja. Jadi dia buat teleportasi ini di gudang rumahnya. Dan walaupun ortunya tahu, mereka tak mengerti. Jadinya Reed tidak kena marah. Di sini Reed akan mencoba teleportasi mobil mainannya dan beginilah hasilnya. Listrik satu kota padam, mobil mainannya pun hilang, dan yang muncul malah pasir yang entah datangnya dari mana. Beberapa tahun kemudian, kini Ben dan Reed sudah menjadi sahabat. Kini mereka akan mempamerkan penemuan alat teleportasi mereka yang sudah lumayan sempurna di sekolah. Di saat juri menilai, Reed pun menguji alatnya. Alatnya sih berjalan sempurna, namun efeknya bikin kaca pecah. Lalu si juri pun mendiskualifikasi Reed. Yang padahal mah itu kan kalau dikembangin mah ya bisa jadi alat luar biasa gitu, terobosan baru. Namun baru saja mau nyerah, muncullah seorang dari Baxter, yakni tempat penelitian benda masa depan yang ingin merekrut Reed menjadi anggota mereka. Karena mereka terkesan oleh karyanya Reed. Di sini Reed yang melihat peluang pun mensetujuinya. Inilah gedung Baxter. Nah, jadi Baxter juga dilengkapi fasilitas asrama sehingga Reed tak perlu keluar biaya untuk ngontrak. Di sini Ben akan pulang karena kan yang direkrut cuma Reed saja gitu. Dan dari awal juga kan Ben mah cuma ikut-ikutan saja. Di saat Reed sedang ke perpus, ia bertemu wanita bernama Susan, yakni seorang wanita jenius berakit armor subjek teleportasi. Namun di sini Susan kayaknya agak keganggu sama Reed nih. Ya soalnya lagi ngerjain tugas malah diajak ngobrol baik. Susan pun pergi. Di ruang rapat, Dr. Strom yakni direktur tempat penelitian ini menjelaskan bahwa proyek teleportasi antar dimensinya akan tetap berlanjut. Jadi Dr. Strom ini tidak hanya ingin membuat mesin teleportasi antar tempat, tapi antar dimensi loh, antar dimensi. Keren kan? Jadi dengan mesin teleportnya si subjek bisa pergi ke dimensi lain. Namun pasti yang meremehkan mah ya ada aja ya. Ya seperti biasalah pemerintah. Setelah acara rapat selesai, Dr. Strom menghampiri kediaman Victor, yakni orang pertama yang membuat mesin teleportasi antar dimensi. Nah, jadi ia ini pernah mendapatkan kasus waktu itu yang membuatnya harus diberhentikan dari proyek. Namun kini ia akan direkrut kembali. Awalnya sih nggak mau-mau gitu kan, cuman setelah tahu bahwa Susan akan ikut serta dalam proyeknya, ia pun jadi mau-mau. Dan inilah tempat mesin teleportnya berada. Nah, di sini kalau ada yang bertanya, kalau emang Victor yang membuat proyeknya, kenapa Reed diikut sertakan dalam proyeknya? Kenapa nggak Victor saja gitu yang menyelesaikannya? Nah, jadi dulu ini mesinnya itu sudah selesai. Namun subjeknya yang udah dikirim nih nggak bisa balik lagi. Jadi gagal lah gitu. Nah, sedangkan kan Reed ini bisa membuat si subjek balik lagi gitu kan. Nah, jadi makanya si Dr. Strom ini merekrut Reed. Di sini Dr. Strom kurang satu orang lagi sebenarnya. Kita pun dialihkan kepada Johnny yang hendak balapan. Ia adalah anak bangor dari Dr. Strom. Di saat ia sedang melajukan mobilnya, tiba-tiba lagi-lagi ia pun kena marah oleh ayahnya itu. Nah, di rumah sakit, ayahnya mengancam Johnny bahwa mobilnya akan disita. Tapi jika kau ingin mobilnya kembali, maka ikut serta dalam proyeknya bapak, katanya gitu. Demi mendapatkan mobilnya kembali, Johnny pun mesetujuinya. Kini anggotanya sudah lengkap dan proyek pun dimulai. Cuman yang membuat saya bingung adalah tangan Johnny kan cedera ya, tapi kok tiba-tiba langsung sembuh aja gitu loh. Kok bisa ya? Coba dong yang tahu penyebabnya komen. Singkat cerita mesinnya berhasil dibuat. Waktunya uji coba. Di sana juga sudah ada pihak pemerintah yang ingin menyaksikannya dan di sini mereka menggunakan monyet untuk jadi subjek percobaannya dan inilah yang terjadi.
Proyeknya pun berhasil, monyetnya selamat dalam keadaan pulang pergi. Namun di sini kabar tidak mengenakannya adalah pihak pemerintah mau bekerja sama dengan NASA untuk proyek ini. Jadi nanti itu pihak NASA yang akan mengirimkan orang ke dimensi lain untuk mencari energi baru di sana. Karena ia rasa para ilmuwan muda ini tidak sanggup untuk melakukan itu. Ngeremehin banget ya, orang mesinnya aja yang dibuat oleh mereka gitu kan. Mereka yang kecewa dengan proyeknya akan diambil alih pun abok-abok sebentar. Nah, disinilah mereka merencanakan untuk pergi ke dimensi lain saja tanpa sepengetahuan Dr. Strom. Dan Red akan mengajak Ben agar orangnya pas. Yang lainnya pun setuju, kecuali Susan ya, karena ia tak diajak. Singkat cerita, Ben sudah sampai Baxter setelah tadi ditelepon oleh Reed, dan kini mereka pun bersiap untuk berangkat. Susan yang menyadari mesin teleportnya aktif pun cepat-cepat menghubungi Dr. Strom untuk memberitahunya, namun telat. Reed dan kawan-kawan sudah sampai duluan di dunia lain. Ini adalah dunia Zero, dan di sini mereka menemukan seperti cairan berwarna hijau. Tak lupa mereka pun menancapkan bendera Amerika di situ. Dan di sini mereka akan lebih dekat lagi dengan cairan hijau itu untuk mengetahuinya lebih jelas. Setelah disentuh Victor, cairan itu seperti menyalurkan energi, tapi tiba-tiba cairan itu pun meledak dan bucrat kemana-mana. Mereka pun lari dari situ. Namun naas bagi Victor yang harus jatuh dan tak bisa diselamatkan. Setelah sampai di mesinnya, inilah yang terjadi. Mesinnya pun meledak. Kita pun dialihkan ke tempat rahasia area 57. Di situ sudah ada Reed dengan keadaan yang mengejutkan. Badannya elastis alias bisa melar kayak karet. Di sisi lain, Susan pun tubuhnya bisa impossible alias tak terlihat. Sedangkan Ben badannya berubah menjadi api semua. Namun tiba-tiba kita pun dialihkan lagi kepada Red yang berusaha lepas dari ikatannya. Berhubung badannya melar, jadi badannya dengan mudah lepas. Dan ia pun kabur lewat ventilasi udara untuk mencari Ben. Dan alangkah terkejutnya kita, Ben sepenuhnya berubah menjadi batu. Di sini tuh bukan batu seperti Malin Kundang ya, tapi memang badannya itu gede gitu, kayak batu gitu ya, kayak Hulk lah pokoknya. Berhubung Red ketakutan, ia pun kabur dari fasilitas itu dan meninggalkan Ben begitu saja. Di sini pihak pemerintah itu, kita panggil saja Supri ya, mengiming-iming Ben bahwa ia akan sembuh tapi dengan syarat kau harus gabung ke pihak militer dan lupakan teman murid pengkhianat itu. 1 tahun kemudian, kini Ben, Johnny, dan Susan bergabung ke pihak militer. Mereka bergabung bukan tanpa alasan, mereka hanya ingin kembali normal. Dan di sini Supri berencana mengirim beberapa pasukan tentara untuk ke dunia Zero dan mengambil energi yang ada di sana. Dengan begitu, militer mereka akan menjadi militer terkuat. Kita pun dialihkan kepada Reed yang sekarang tinggal di dalam hutan. Namun di saat ia sedang memperbaiki mobilnya, muncullah pasukan militer serta Ben yang ingin menangkapnya. Di dalam pesawat, Reed meminta maaf karena dulu ia sempat meninggalkan Ben, dan mereka pun resmi baikan, tapi belum sepenuhnya baik. Setelah sampai, Red pun langsung disuruh memperbaiki kerusakan pada mesinnya. Singkat cerita, setelah mesinnya sudah benar kembali, para pasukan militer pun mulai bersiap berangkat ke dunia Zero. Tapi setelah sampai, alangkah terkejutnya mereka menemukan dunianya sudah tak ada lagi cairan energinya, tapi mereka malah mendapatkan sinyal energi yang kuat banget dari jauh ya. Nggak jauh dari situ maksudnya. Rupanya itu adalah Victor yang wujudnya sudah berubah. Mereka pun membawa Victor dan misi dibatalkan. Di saat Victor sedang di ruangan periksa, rupanya ia telah menyerap seluruh energi yang ada di dunia itu. Dan kini ia dapat menghancurkan apa saja yang dia mau. Pak Supri pun ikut hancur juga. Keadaan pun sudah chaos, dan dengan teganya Victor membunuh Dr. Strom. Dan Victor pun berhasil kembali ke dunia asalnya. Di sana ia membentuk black hole untuk menarik bumi masuk ke dalam dunianya. Red dan kawan-kawan pun tersedot, tapi mereka memiliki kesempatan untuk menghentikan Victor. Pada awalnya mereka kalah karena kekuatannya tak sebanding, namun Reed berhasil bangkit dan menjatuhkan Victor ke jurang. Kini mereka berempat membangun sebuah rencana dan inilah yang terjadi. He's stronger than any of us. Yeah, he is.
Pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan Victor dan selamat sampai kembali ke bumi. Lagi dan lagi pihak militer ingin merekrut mereka, namun Red dan kawan-kawan tidak mau ikut bergabung, tapi mereka hanya ingin sebuah fasilitas dan tetap akan membantu jika suatu saat nanti akan ada monster yang menyerang bumi. Jadi istilahnya mereka mah nggak mau disetir gitu loh sama pemerintah. Dan pada akhirnya mereka pun bisa menerima apa adanya dan siap menyelamatkan bumi di kemudian hari. Haduh, sungut menikah beliwet. Dan film pun tamat. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya ya. Nah tadi itu sebenarnya teman-teman, di saat Dr. Strom itu dibunuh ya oleh Victor, dia itu sempat meninggalkan pesan kepada Reed dan kawan-kawan bahwa kalian itu harus menjaga satu sama lain gitu loh. Jadi itulah yang membuat mereka itu menjadi kawan ya, menjadi menerima apa adanya dan menjadi bareng gitu loh, berempat itu kan menjadi Fantastic Four seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itulah untuk alur cerita filmnya. Dan oh ya, saya mohon maaf ya kalau misalnya tadi di sela-sela alurnya gitu kan ada suara tek 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 gitu kan, atau saya rekamannya kurang jelas gitu kan ya, atau ada suara gresek gresek gresek, itu mohon maaf banget teman-teman ya. Terus agak kurang jelas juga, mohon maaf ya, soalnya saya itu ngerekamnya itu nggak pakai mic teman-teman, jadi langsung ngomong di HP gitu loh. Soalnya nggak ada micnya, sebenarnya ada sih, cuman nggak tahu micnya yang rusak atau colokan HP-nya gitu yang rusak, saya juga bingung ya. Oke, mungkin segitu saja untuk alur cerita filmnya. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.